Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tusnawati dengan NIM 211240004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran guru dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Saya memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, alasan adanya pengembangan kurikulum di sekolah. Yang ketiga, peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Dan yang terakhir atau yang keempat, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, dalam istilah Romawi kuno, kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam buku yang berjudul Pengembangan Kurikulum Baru karya Profesor Dr. Hidayat Soleh MPD juga dijelaskan bahwa George Bingham mengemukakan bahwa kurikulum adalah dokumen yang tertulis yang berisi beberapa bahan, akan tetapi pada dasarnya kurikulum itu adalah perencanaan yang ditulis untuk pendidikan siswa selama mereka di sekolah. Jadi dari beberapa pengertian yang telah saya paparkan sebelumnya, kurikulum adalah sebuah perangkat pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik yang berisi tentang mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah. Pembahasan yang kedua yaitu alasan adanya pengembangan kurikulum di sekolah. Kenapa sih kurikulum di sekolah harus dikembangkan? Atau kenapa sih harus ada pengembangan kurikulum di sekolah? Nah, jawabannya adalah kurikulum itu bersifat dinamis, selalu berubah, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengingat fungsi dari kurikulum itu sendiri yaitu untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dalam perkembangan kurikulum juga perlu memperhatikan kemampuan dari siswa yang ada dalam negara tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Dalam jurnal kajian Islam dan Pendidikan dengan judul Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum di Madrasah karya Nur Hasanah. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya guru memiliki 4 peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai implementer, yang berarti bahwasanya guru itu sebagai pengimplementasi kurikulum. Dalam hal ini, guru wajib mengaplikasikan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah di dalam kelas. Yang kedua yaitu guru berperan sebagai adapter atau sebagai pelaksana kurikulum. Dalam hal ini, pemerintah memperbolehkan seorang guru menyesuaikan kurikulum yang telah dibuat dengan situasi dan kondisi yang ada dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai developer atau sebagai pengembang kurikulum. Nah, kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut harus dikembangkan melalui muatan lokal, dan muatan lokal tersebut harus sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, guru itu berperan sebagai research atau peneliti kurikulum. Nah, setelah kurikulum itu dibuat oleh pemerintah, guru harus meneliti terlebih dahulu kurikulum yang akan disampaikan sebelum kurikulum tersebut dilaksanakan di dalam kelas. Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum karya Profesor Dr. Haji Umar Hamalik juga dijelaskan bahwasanya
Guru memiliki 4 peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai pendekatan kurikulum, yang kedua meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, yang ketiga meningkatkan pemahaman konsep diri, yang keempat memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Peran yang pertama yaitu sebagai pendekatan kurikulum. Nah, guru yang baik atau guru yang bijaksana akan senantiasa mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi siswa, ilmu pengetahuan, dan teknologi terkini. Nah, upaya tersebut harus dilakukan secara nyata. Kemudian, penilaian serta pelaksanaan pembelajaran itu harus dilaporkan kepada orang tua siswa melalui laporan siswa. Nah, orang tua siswa juga harus merespon apa yang telah dinilai oleh gurunya. Nah, hubungan inilah yang nantinya akan mendorong upaya pengembangan kurikulum di sekolah. Peran yang kedua yaitu meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kepribadiannya, keahliannya dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru tersebut. Peran yang ketiga yaitu sebagai untuk meningkatkan pemahaman konsep diri. Guru pun harus mengenali dirinya dengan baik, mengenali kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu sebagai memupuk timbal balik yang harmonis dengan siswa. Tujuan utama guru itu adalah untuk mengubah pola tingkah laku peserta didik menjadi yang lebih baik. Nah, guru pun harus menyukai, menghargai, dan menyenangi peserta didiknya agar peserta didiknya pun menyukai gurunya dan mengubah pola tingkah lakunya menjadi apa yang diinginkan oleh seorang guru. Kerjasama inilah yang nantinya akan mendukung upaya pengembangan kurikulum di sekolah. Pembahasan yang keempat yaitu tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Dalam jurnal Kajian Islam dan Pendidikan dengan judul Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum di Madrasah karya Nur Hasanah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya kepala sekolah itu memiliki 3 peran dalam pengembangan kurikulum, yaitu kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai inovator, dan kepala sekolah sebagai motivator. Yang pertama, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah harus memberi petunjuk dan mengawasi, memiliki kemampuan tentang kependidikan, membuka komunikasi 2 arah, serta dapat mendelegasi tugas. Nah, biasanya kepala sekolah sebagai leader ini memiliki sifat yang adil, jujur, dan tanggung jawab. Peran yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus mampu menciptakan strategi untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam suatu kelas. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus mampu memotivasi para tenaga didik agar dapat menjalankan fungsinya serta tugasnya yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apabila tenaga pendidik telah melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dengan baik, maka
Hal ini dapat mendorong upaya dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.